mata dan kacamata. Mata merupakan bagian panca indera yang memiliki fungsi untuk melihat. Seperti gambar di samping, ada bagian-bagian mata. Lensa mata dapat mencembung atau memipih secara otomatis berkat otot siliar. Saat melihat benda jauh, otot siliar mengendur sehingga lensa memipih. Saat melihat benda dekat, otot menegang sehingga lensa mencembung. Kemampuan ini disebut daya akomodasi mata. Mata dapat melihat jelas jika benda berada antara titik dekat pp plus minus 25 cm dan titik jauh pr tak terhingga. Mata dengan batas penglihatan di luar rentang ini dianggap mengalami kelainan. 1. Rabun jauh atau miopi. Rabun jauh atau miopi adalah kondisi mata yang tidak dapat melihat benda-benda jauh secara jelas atau memiliki titik jauh pada jarak tertentu atau PR. Pada lensa yang digunakan oleh penderita rabun jarak jauh atau miopi berlaku S sama dengan tak terhingga dan S aksen sama dengan min PR. Jadi untuk menentukan kekuatan lensa kacamatanya dapat digunakan persamaan berikut. Rumusnya P sama dengan 100 per T dengan F dalam cm atau P sama dengan 100 per PR dengan PR dalam cm. Contohnya, Dinda memiliki mata rabun jauh atau miopi dengan titik jauh 100 cm. Berapakah jarak fokus dan kuat lensa mata yang harus dipakai Dinda agar dapat melihat benda jauh secara normal? Penyelesaian diketahui PR sama dengan 100 cm, ditanya F dan P. Dari soal diperoleh S sama dengan tak terhingga dan S aksen min PR sama dengan min 100 cm. Jawab 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen. 1 per F sama dengan 1 per tak terhingga min 1 per 100 sama dengan min 1. F sama dengan min 100 cm. Kekuatan lensa P sama dengan 100 per F sama dengan 100 per min 100 sama dengan min 1 dioptri. Jadi, Dinda harus menggunakan lensa kacamata yang berkekuatan min 1 dioptri. Bagian kedua ada rabun dekat, hipermetropi. Hipermetropi rabun dekat adalah kelainan mata yang sulit memfokuskan benda dekat karena titik dekatnya lebih dari 20 cm. Ini terjadi karena lensa terlalu pipih, sehingga bayangan jatuh di belakang retina. Dapat dibantu dengan kacamata berlensa cembung positif pada lensa yang digunakan oleh penderita rabun dekat atau hipermetropi berlaku SN 25 cm dan S-PP. Adapun kekuatan lensa kacamatanya memenuhi persamaan berikut. Rumusnya P sama dengan min 4 P sama dengan 4 min 100 per PP dengan PP dalam cm. Agar lebih jelas, mari perhatikan contoh berikut dengan seksama. Contoh soal Bapak Togu yang menderita rabun dekat mempunyai titik dekat 50 cm. Tentukan kekuatan lensa kacamata yang harus digunakan jika ia ingin membaca pada jarak normal 25 cm. Penyelesaiannya diketahui PP sama dengan 50 cm, ditanya P. Dari soal diperoleh S 25 cm dan SPP sama dengan min 50 cm. Jawabnya 1 per F sama dengan 1 per S ditambah 1 per S. 1 per F sama dengan 1 per 25 ditambah 1 per 50 sama dengan 2 per 1. 2 min 1 per 50 sama dengan 1 per 50. T sama dengan 50 cm. Kekuatan lensa P sama dengan 100 per F 100 per 50 2 dioptri. Jadi, Bapak Togu harus menggunakan lensa kacamata yang berkekuatan dioptri agar dapat membaca pada jarak baca seperti orang normal. 3. Mata tua atau presbiopi. Presbiopi adalah gangguan penglihatan akibat usia lanjut di mana mata kesulitan melihat dekat PP lebih besar 25 cm dan juga tidak optimal melihat jauh. Ini terjadi karena daya akomodasi lensa mata menurun. Solusinya adalah kacamata bifokal yang
menggabungkan lensa cembung untuk melihat dekat dan lensa cekung untuk melihat jauh. 4. Astigmatisme. Astigmatisme adalah kelainan mata akibat kelengkungan kornea yang tidak merata, sehingga cahaya tidak terfokus dengan baik. Penderita sulit melihat garis horizontal dan vertikal secara bersamaan. Gangguan ini dapat diatasi dengan mata pemerintah silindris agar bayangan jatuh tepat di retina. B. Kaca pembesar atau loop. Loop adalah alat optik dengan lensa cembung untuk melihat benda kecil agar tampak lebih besar. Perbesaran maksimum terjadi saat benda diletakkan di ruang L antar pusat optik dan fokus. Bayangan yang dihasilkan bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Di sini ada rumus. Yang pertama, untuk mata berakomodasi maksimum M sama dengan Sn per F tambah 1. Yang kedua, untuk mata berakomodasi pada jarak X, M sama dengan Sn per F tambah Sn per X. Yang ketiga, untuk mata tidak berakomodasi M sama dengan Sn per F. Di sini ada keterangan. Yang pertama, perbesaran loop dilambangkan M. Yang kedua, tidak titik dekat mata atau mata normal dilambangkan Sn, jarak fokus loop dilambangkan F, jarak antara bayangan terhadap loop dilambangkan X. Ada dua cara dalam menggunakan loop, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan dengan mata tidak berakomodasi. Perbesaran bayangan yang dihasilkan oleh loop dituliskan dalam persamaan berikut. Lanjut, ada contoh soal yang pertama. Sebuah loop mempunyai jarak fokus 5 cm jika titik dekat mata normal adalah 25 cm. Tentukanlah perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum. Penyelesaian diketahui Sn sama dengan 25 cm, F sama dengan 5 cm, ditanyakan M. Jawab, perbesaran loop untuk mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan Sn per F ditambah 1. Sn dan F-nya sudah diketahui, jadi kita masukkan 25 dibagi 5 menghasilkan 5, ditambah 1 sama dengan 6 kali. Lanjut ke contoh soal yang kedua. Seorang tukang jam menggunakan loop yang berkekuatan 5 dioptri. Tentukan jarak benda ke loop jika mata tukang jam tersebut berakomodasi pada jarak 40 cm. Diketahui P sama dengan 5 dioptri, maka F sama dengan 100 per P sama dengan 100 per 5 sama dengan 20. Mata berakomodasi pada jarak 40 cm, maka X sama dengan 40 cm. Jarak bayangan S aksen min X sama dengan min 40 cm. Karena F dan S aksen sudah diketahui, jadi 1 per F kita ganti jadi 1 per 20 sama dengan 1 per S kita tulis ulang. Karena 1 per S aksen sudah diketahui yaitu min 40, jadi 1 per S aksen kita ganti 1 per min 40. 1 per S kita pindahkan ke depan, 1 per 20 kita pindahkan ke belakang, ditambah 1 per 40. 2 ditambah 1 sama dengan 3 per 40. 40 dibagi 3 sama dengan 13,3 cm.